Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel seputar ilmu ekonomi. Di channel ini kita akan belajar seputar materi ilmu ekonomi, tentunya dengan pembahasan yang singkat dan juga mudah dimengerti. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari perdagangan. Apakah benar bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak? Terkadang pertanyaan ini sering melintas di otak kita. Apakah kita harus memproduksi sendiri atau membeli dari orang lain? Memang manfaat perdagangan akan terlihat jelas ketika satu orang hanya mampu memproduksi satu barang dan tidak bisa memproduksi barang lain. Maka dari itu perlu membeli dari orang lain. Tapi kenyataannya bahwa orang ataupun suatu negara bisa memproduksi barang lebih dari satu tanpa membeli dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut ialah ketika harus membandingkan produktivitas satu orang maupun negara dengan yang lainnya. Artinya, seseorang yang bisa memproduksi lebih efisien, maka orang tersebut dikatakan memiliki keunggulan absolut. Sedangkan keunggulan komparatif ialah perbandingan antara produsen dalam hal biaya kesempatan. Jadi, produsen yang mengorbankan lebih sedikit barang untuk menghasilkan produk dengan biaya kesempatan yang lebih kecil dikatakan memiliki suatu keunggulan komparatif. Setelah mengetahui perbedaan keunggulan tersebut, saya akan memberikan suatu gambaran secara sederhana. Bayangkan hanya ada dua orang, sebut saja namanya Parman dan Ronggo. Dan juga hanya ada dua barang, misalnya es teh dan bakso. Ronggo dan Parman masing-masing bekerja 8 jam sehari. Selama 8 jam, Ronggo bisa memproduksi es teh 64 bungkus dan juga memproduksi bakso 16 bungkus dalam 8 jam. Sedangkan Parman dalam 8 jam bisa memproduksi es teh 96 bungkus. Dalam waktu yang sama 8 jam Parman mampu memproduksi bakso 88 bungkus. Jika mereka membagi waktunya 4 jam untuk memproduksi bakso dan 4 jam untuk memproduksi es teh, Ronggo akan memproduksi es teh 32 bungkus dan 8 bakso. Sedangkan Parman akan memproduksi es teh 48 bungkus dan memproduksi 24 bakso bungkus. Dalam contoh di atas bahwa Parman mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi es teh dan bakso ketimbang Ronggo, karena Parman bisa memproduksi kedua barang tersebut lebih efisien. Lantas, apakah sebaiknya Parman memproduksi barang tersebut tanpa perdagangan? Kita harus mengetahui keunggulan komparatif antara Parman dan Ronggo, yaitu harus mengetahui biaya pengorbanan yang dikorbankan oleh Ronggo dan Parman. Di sini Ronggo bisa memproduksi satu bungkus bakso dalam waktu 30 menit. Sedangkan kalau memproduksi es teh, Ronggo hanya membutuhkan 6,5 menit per bungkus. Dengan estimasi waktu yang dibutuhkan Ronggo dalam membuat bakso 4 kali memproduksi es teh, jadi Ronggo mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi es teh. Karena biaya yang dikorbankan untuk memproduksi es teh lebih murah ketimbang memproduksi bakso. Sedangkan Parman memproduksi satu bungkus bakso hanya butuh 10 menit. Kalau memproduksi es teh, Parman memerlukan waktu 5 menit per bungkus. Estimasi Parman dalam memproduksi bakso 2 kali memproduksi es teh. Di sini Parman mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi bakso karena biaya kesempatan yang dikeluarkan memproduksi satu bungkus bakso 2 kali es teh. Jadi lebih sedikit biaya pengorbanan jika dibandingkan dengan Ronggo. Maka dari itu, dengan melakukan spesialisasi, maka Ronggo bisa mengalokasikan waktunya 8 jam untuk memproduksi es teh 64 bungkus. Sedangkan Parman 6 jam waktu untuk memproduksi bakso 36 bungkus dan sisanya 2 jam bisa memproduksi es teh 24 bungkus. Dengan begitu, mereka bisa melakukan perdagangan. Misalnya Ronggo memproduksi es teh 64 bungkus dan dikasihkan ke Parman 30 es teh. Maka dari itu Parman akan memberikan baksonya 10 bungkus. Inilah kurva kemungkinan produksi sebelum dan sesudah perdagangan. Garis putus-putus yang warna merah adalah hasil produksi sendiri tanpa adanya perdagangan.
Sedangkan garis putus-putus warna hitam adalah hasil dari perdagangan. Dari sini sudah jelas bahwa dengan adanya perdagangan mereka bisa menghasilkan dan mengkonsumsi lebih banyak ketimbang sebelumnya tanpa perdagangan. Karena Ronggo bisa mengkonsumsi 34 ST dan 10 bakso. Sedangkan Parman bisa mengkonsumsi 63 ST dan 26 bakso. Kelihatan ini adalah tabel produksi yang dihasilkan sebelum ada perdagangan dan setelah melakukan perdagangan. Dengan adanya perdagangan, Ronggo dan Parman bisa mengkonsumsi barang tersebut lebih banyak. Dari gambaran cerita di atas bahwa dengan melakukan spesialisasi, maka perdagangan akan menguntungkan semua pihak. Terima kasih.